sudah terlihat atau belum? Mas, sudah terlihat? Saya masih loading. Sudah. Oh, sudah. Oh, di sana loading. Iya, di sini ini, tapi sudah ya. Oke, kita jadi khas 23.000 apa saja yang berhubungan dengan jasa boga ya. Saya ambil yang untuk jasa boga dulu karena kalau untuk distribusi dan transportasi kita tidak ngebahas pada tema training kali ini ya. Jadi di sini yang kita bahas adalah dari persyaratan sertifikasi halal untuk pengolahan umum di HAS 23.001. Kemudian juga untuk industri produk olahan daging, walaupun kita tidak mengolah daging, tapi kita mengolah daging yang sudah diolah atau dipotong-potong, ya. Harus tahu juga depannya. Kemudian ada persyaratan sertifikat halal untuk restoran dan jasa boga. Ini dikeluarkan dari tahun terbaru ya 2021. Nah, apa sih Bu bedanya SJPH dan SJH? Ya coba saya minta tolong Mbak Dede deh, tolong bantuin saya untuk membacakan. Nanti saya yang jelaskan. Silakan Mbak Dede. Halo? Halo? Ya. Ya, tolong dibaca aja. Mbak Dede tolong dibaca nih, Kak Dede. Kakak aja deh, aku manggil kakak. Ya, nomor 1. Coba. Nomor 1, komitmen dan tanggung jawab. Itu ada 1 kebijakan halal, 2 tim manajemen halal, 3 pelatihan. Oke, stop dulu. Jadi begini, cara bacanya gini. Ke bawah ya? Dulu yang sebelah kanan ini adalah 11 kriteria SJP-nya. Sekarang yang dari 1 sampai 5 sebenarnya sih isinya sama saja. Nanti cara jelasinnya nomor 1 komitmen dan tanggung jawab, isinya tentang gitu aja. Ya, coba sekarang ke nomor 2-nya itu Kak Dede, silakan. Nomor 2-nya itu ada bahan. Nomor 3 proses produk halal. Nomor 4 ada produk, nomor 5 ada pemantauan dan evaluasi. Yang nomor 1 itu isinya ada kebijakan halal, 2 tim manajemen halal, 3 pelatihan. Yang nomor 2 itu bahan, itu isinya ada bahan. Yang proses produk halal isinya ada fasilitas, prosedur aktivitas kritis, dan penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Terus yang nomor 4 produk itu isinya ada produk dan mampu telusur. Terus nomor 5 yang pemantauan dan evaluasi ada audit internal dan kaji ulang manajemen. Oke, terima kasih. Ya, jadi bedanya ini ya teman-teman semua, Bapak dan Ibu, ya. Kalau dulu komitmen dan tanggung jawab itu masuk ke dalam 3 kategori yang berbeda. Nah, kalau sekarang itu dijadikan 1. Sebenarnya lebih simpel ya. Tapi karena simpel juga tetap aja ada bedanya ya. Nanti kita akan bahas apa sih perbedaannya gitu ya. Apa sih perbedaannya yang harus kita lakukan. Ibu Lisha nanti SJPH-nya yang terbaru ya Bu. Kalau Oke. Nah, ini yang untuk gambaran industri pengolahan umum. Nah, contohnya kebijakan halal tetap sama. Ya, tadi kita sudah bikin matriksnya ya. Tim manajemen halal, jadi ada pelatihan sendiri. Dan edukasinya itu dicoret jadi pelatihan saja. Yang dulu itu pelatihan harus dilakukan setidaknya setahun sekali. Tapi kalau sekarang semuanya wajib untuk karyawan, seluruh karyawan. Ya. Kemudian untuk bahan juga sama, ada penambahan daftar bahan haram. Sedangkan untuk fasilitas produksi, diwajibkan halal dedicated ditulis secara detail agar lebih mudah dipahami. Misalnya chillernya nih, Ibu pakai punya chiller misalnya. Itu juga sama ditulis halal dedicated. Selain yang disebutkan di atas merupakan sharing facility. Jadi yang wajib, apa sih yang wajib halal dedicated untuk fasilitas produksi? Pertama, yaitu chiller atau
freezer ya, chiller dan freezer. Chiller itu yang suhu dingin, freezer yang suhu beku. Ya, digunakan untuk menyimpan bahan dari bagian tubuh hewan sembelihan dan produk olahan lainnya wajib atau harus halal dedicated. Ya. Terus jika ada penggunaan autoclave misalnya, maka wadah sampel harus disterilisasi, tidak boleh digunakan bersama atau bergantian. Dan juga kuas ya, bahan pembantu seperti kuas juga sama, tadi sudah disampaikan ya, wajib untuk dicek dulu apakah bulunya dari babi atau bukan. Nah, kemudian ini ada fasilitas produksi ya. Tadi untuk kemampuan telusur masih sama ya, tapi untuk prosedur aktivitas kritis ada penambahan. Untuk penghapusan aktivitas pada prosedur tertulis aktivitas kritis itu kalau HAS 23.000 yang sebelumnya, dan lebih dispesifikasikan aktivitas kritis untuk peluncuran produk baru. Contoh untuk restoran pas sebelum menu itu keluar, biasanya kan kalau restoran kan ada seasonal ya, ada menu lebaran, menu natalan, atau menu tahun baru gitu. Boleh nggak sih Bu, kita udah halal tapi kita pasang pohon Natal? Boleh saja, tapi yang terpenting bukan ornamen di produk. Jadi yang tidak boleh itu yang dituliskan selamat hari Natal itu di kuehnya atau di kue tarnya gitu ya. Tapi kalau dia pakai ornamen masih diperbolehkan. Menurut ketentuan dari fatwa yang ada ya. Begitu sempat nanya soalnya. Silakan. Misalnya kita misalnya rumah makan nih, terus dia pakai box packagingnya tuh misalnya untuk Natal dia harusnya packagingnya kan misalnya kita berwarna merah berwarna kayak biasa aja gitu putih, tapi karena momen Natal kita tuh kayak ada lonceng-loncengnya, ada itu, tapi tetap dengan logo yang sama, cuma packagingnya nuansa Natal. Apa itu juga termasuk nggak boleh? Pertanyaannya, apakah di situ tertera selamat hari Natal? Iya sih, kayak Merry Christmas sih. Ya, nanti kalau sebenarnya mengacu pada produk. Jadi istilahnya untuk ini saya sangat berhati-hati sekali nih, soalnya ini pertanyaannya hampir sama. Kita di restoran, oh Bu, kita mau pasang pohon Natal gitu ya. Oh nggak boleh, ternyata pas ditanya lagi diperbolehkan selama tidak ditaruh di produk. Tapi biasanya disarankan misalkan untuk selamat Natal gitu ya, atau yang buat fungsi facai itu tidak disebutkan Ibu. Jadi Ibu bikin ornamen tapi jangan menyebutkan untuk ketika Ibu sudah melaksanakan halal ya. Jadi kalau warnanya merah aja boleh nggak Bu? Boleh, tapi tidak disarankan untuk menulis yang untuk selamat Natalnya atau tadi ada tulisannya tidak mengacu kepada identitas agama lain karena masuknya di packaging produk. Tapi kalau dia ornamen itu masih diperbolehkan. Jadi mudah-mudahan terjawabkan ya Bu ya. Jadi kalau besok mau bikin desain packaging yang kira-kira bisanya umum gitu Bu. Bingung ya? Pernah dengar kejadian kasus ini enggak yang dia ngucapin ada karyawan di salah satu perusahaan roti terus ngucapin Merry Christmas. Seperti itu. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ya. Sampai di situ ada pertanyaan lagi Bu Lisha? Sudah. Sudah ya. Soalnya udah dibuat ya Bu ya, udah dari tulisannya Merry Christmas gimana. Nah, saran saya biasanya teman-teman yang sudah punya logo halal itu membuatnya dengan season greetings tulisannya. Jadi selamat hari besar keagamaan itu kalau di luar negeri udah biasa. Bu, saya mau nuansanya merah gitu. Kalau mau pakai lonceng-lonceng, yang penting tidak ada tertulis di situ. Ya, jadi istilahnya kalau sudah menjalankan sistem jaminan. Tapi ada juga yang bilang, wah nggak boleh itu haram gitu. Tapi selama tidak menempel di produk karena sistem jaminan produk halal. Jadi selama tidak menempel di produk. Kalau packagingnya sebaiknya Ibu nanti dievaluasi kembali ya Bu. Tanyakan kepada ulama ya, terutama di fatwa ulama MUI. Nanti saya akan kabari Ibu lagi ya.
Jawabannya apakah sesuai atau tidak. Jadi kita kan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar agama nih gitu. Agama Islam kan diwajibkan untuk terus belajar gitu. Apalagi kalau yang non Muslim, ada klien kami tuh walaupun non Muslim tetap belajar sampai antusias sekali ya. Ya, kemudian untuk kemampuan telusur, perusahaan yang menerapkan pengkodean bahan harus menjamin kode yang sama, tidak digunakan produksi yang tidak halal ya, atau produksi wajib halal dengan status halal yang sama. Ya, kemudian audit internal yang dulu 2 tahun menjadi 1 tahun sekali. Jadi Ibu Lisha dulu audit internal kan karyawannya misalnya laporannya 2 kali dalam setahun, kalau sekarang cukup 1 kali. Begitu pula kaji ulang manajemen. Ya, kita lewati prosedur. Nah, ini untuk kebijakannya ada pre-audit dan sebagainya. Nanti harusnya tahun ini Ibu surveillance ya. Karena Ibu kemarin tahun 2000 berapa tuh dapetin halalnya. Ya, bisa ada surveillance atau kita bisa bilang itu optimasi dengan konversi namanya. Tapi dengan sistem yang baru saya sarankan Ibu lebih baik karena di audit juga sistemnya sama, lebih baik bikin baru aja sekalian. Tapi nanti di MUI-nya dihitung sebagai penambahan produk, tapi termasuk juga untuk pendaftaran produk atau pendaftaran menu baru. Ya. Kemudian ini untuk daging. Ya, produk olahan daging babi, produk yang menghasilkan produk olahan daging babi, maka pabriknya tidak boleh berada di area atau alamat yang sama dengan pabrik yang menghasilkan olahan daging yang didaftarkan. Tadi sudah ya, harus dipisah. Kemudian produk olahan daging non halal lain dalam fasilitas yang sama atau sharing facility, termasuk fasilitas pendinginan seperti chiller, refrigerator, dan freezer, maka harus disertifikasi halal terlebih dahulu dan ruangan produksinya tidak boleh berada di ruang produksi yang sama. Jadi harus benar-benar terpisah ya. Karena ini kan kita di pengolahan harus halal dedicated ya. Fasilitas lain yang disebutkan di atas ini, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas babi atau pork free. Ya. Kemudian untuk daging yang dikemas ulang atau repack atau diberi label ulang atau relabel, termasuk hanya diolah secara fisik seperti dipotong atau digiling, dapat diajukan untuk sertifikasi dengan syarat daging harus memiliki ketetapan halal MUI atau memiliki sertifikat halal yang diakui oleh MUI ya. Restorannya Bu Lisha? Karena ini restoran keluarga, jadi saya kurang yakin ya. Jadi mungkin ke-13. Oke, mudah-mudahan besok semakin berkembang ya. Kayak klien kita ya, Mas Muslim ya. Dari segi untuk kriteria fasilitas produksinya, ya. Daging dan bahan olahan daging memiliki ketetapan halal MUI dan tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan teman-teman atau turunannya yang lainnya ya. Nanti kalau misalkan ada diragukan gimana Bu? Kemarin ada mereka sodium eritrobat gitu ya. Diminta kuesioner suruh ngisi di negara prinsipal ya. Kemudian di sini juga ada untuk produk yang diregistrasi harus mencakup semua menu. Kayak kemarin ada yang hubungin kami, menunya ada 195, tapi yang didaftarin 30, boleh nggak Bu? Ternyata harus diwajib audit ulang. Ya, kriteria proses produksi dengan aktivitas kritis yang tertulis adalah dari awal pembelian bahan, aturan pengunjung, penambahan fasilitas baru, jangan lupa Bu Lisha ditambahkan. Pak Ainul juga sama ya Pak Ainul ya? Pabrik rotinya kalau ada fasilitas ditambahin ya Pak? Ya. Aturan makan karyawan ya, aturan makan karyawan dan pemajangan. Ini harus ada SOP-nya ya Ibu. Nah termasuk Bu, pemajangan di mana? Display dan termasuk juga packaging-nya. Ya, jadi untuk nanti setelah Ibu mendapatkan pelatihan ini harus dikonsentrasikan juga terhadap tadi. Kenapa? Karena tulisan kayak misalkan
tulisannya itu ada mengandung unsur babi harus tebel ya, di warna merah. Yang sebelumnya tadi ya kita sudah sampaikan. Kemudian untuk kebijakan prosedur sama untuk restoran, semua dapur, gudang, baik milik sendiri, nah atau disewa dari pihak lain, atau outlet dengan nama yang sama harus didaftarkan, dicantumkan dalam aplikasi sertifikasi. Ya, lanjut. Oke, coba saya mau tanya nih. Dapat hadiah apa Mas Muslim? Kira-kira? Voucher lagi boleh, Bu. Oh, Bu. Tolong ya Bapak Ibu, apa sih bedanya sertifikat sistem jaminan produk halal untuk restoran dengan sertifikat dengan industri produk olahan lainnya? Ayo silakan dijawab. Dapat souvenir. Ada yang bisa jawab? Bu Ida boleh menjawab juga, Pak Ainul boleh menjawab, Mbak Dede boleh, apa Mbak Jessica yang ikutan jawab juga boleh. Ada nggak yang tahu bedanya apa ini? Udah tinggal baca doang ini. Nah, bedanya apa ya? Ini dikasih matriks nih biar mudah. Ya, kira-kira ada bedanya apa? Apa masih bingung? Apa Bu Lisa lagi mau jawab? Boleh. Apa? Oh, diulang lagi. Apa perbedaan untuk sistem jaminan produk halal restoran? Ya, restoran ya. Berbeda dengan sistem jaminan produk halal lainnya. Apa bedanya sih gitu? Apa lebih susah gitu ya? Apa lebih mudah dan berikan penjelasannya. Ini kan dibikin matriks, harusnya bisa kebaca dari matriks ini. Kalau enggak berarti saya menjelaskannya kurang sempurna. Apa bedanya? Ayo silakan Bu, tadi apa? Bu Ida ya? Bu Lisha udah tahu Bu Lisha? Boleh Bu, 2 kali Bu, boleh. Atau Kak Dede? Atau Pak Ainul, silakan. Ada yang tahu nggak? Bu Ida? Tadi nanya siapa? Ya, tinggal ada yang tahu nggak? Bedanya apa? Ada yang chat nggak sih Mas? Nggak tahu bedanya apa sama? Yang cek belum ada, Bu. Oh, Ayo. nggak ada. Ya Mas Muslim, kamu tahu nggak bedanya Mas? Coba Mas, ternyata masih bingung nih jelasinnya. Ya, perbedaannya itu industri itu tidak ada pemajangan display dan penyajian aturan karyawan, sedangkan di restoran ada. Ya, betul sekali. Jadi di mana bedanya? Di sini ya, saya kasih note ya. Di sini. Nih teman-teman. Ya. Semua bayangin nggak? Restoran ini nih, yang segini banyaknya nih, semuanya harus dicontreng. Nah, ya, jelas ya Bu Ida ya? Nih. Iya Bu. Ya tuh. Ya, ini 3 nih nggak perlu UKM. Apalagi nih? Oh ini, yang ini nggak perlu. Catering nggak ada pemajangan soalnya. Nah, terus apa lagi? Kalau logistik nggak ada menu, nggak ada formula. Dia juga nggak ada display. Nah, ini tadi tuh. Nah, ya. Ini juga sama. Tuh, ya. Kalau rumah potong hewan ya cuman nggak ada ini misalnya. Sama ini 3. Jadi, sebenarnya yang paling susah kami sebagai konsultan gitu ya. Yang paling susah tuh ngurusin apa? Restoran. Suka tidak suka, mau tidak mau, betul. Kenapa? Karena seluruh sistematis ini semua wajib terpenuhi, termasuk kalau outletnya 10 ya. Bu Lisha punya 13 outlet. 13 outletnya di audit gitu ya.
Kalau zaman dulu banget, dulu boleh random. Sekarang udah nggak bisa. Ya, jadi perbedaannya adalah di sini. Semua sistem ada di sistem halal restoran. Ya, kalau catering sama, cuma bedanya cuma satu, tidak ada penyajian dan display. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oh, kita bisa lebih cepat selesai nih, Mas Muslim ya. Oke, kita kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Sudah. Ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Muslim. Silakan. Baik, terima kasih Bu Astri materinya. Untuk sesi 3 sudah selesai. Halo Mas. Tes suara Bu. Ya. Ya, ada tadi agak nge-freeze kamu tadi. Baik, sesi 3 sudah selesai dengan materi 5 kriteria sistem jaminan produk halal dan implementasi SJPH. Selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Itu sudah cukup sepertinya. Oh iya. Boleh Pak Inul, silakan Pak Inul. Sesi 4, 23.000 tematik tadi sudah Bu ya? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke virtual break, berarti kalau tidak ada pertanyaan. Sekali lagi. Berapa lama Mas? Ya, 5 menit. Berapa lama? 5 menit ya? Bukannya banyak ya? Coba. 15 sampai 20 Ibu. Tapi jika ada peserta yang ingin bertanya, Halo. Persilakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini jaringan saya atau jaringannya Mas Muslim ya? Yang tidak stabil ya? Di saya normal Bu. Siapa masih boleh nanya? Boleh, silakan buat Bu Lisa khusus boleh. Silakan Jadi Bu Lisa. tadi ini di materi yang SLS ya, saya masih boleh nanya nggak materi yang boleh? boleh. Yang Jadi SLS ini ya? ada KBLI-nya itu ada KBLI yang buat rumah makan atau warung makan dan juga ada lagi KBRI yang berbeda nomor buat KBLI restoran. Itu yang menentukan perbedaan ini KBLI buat restoran, ini KBRI buat rumah atau warung makan tuh siapa ya Bu? Dari kita sendiri. Jadi gini, iya. Tapi pada saat kita memilih KBLI restoran, kita nggak bisa milih dua. Jadi pilih salah satu. Misalnya KBLI untuk yang besar, maka kita pilih restoran. Tapi kalau milihnya gerai atau rumah makan yang kecil-kecil itu nggak bisa. Ya. Sama seperti ketika Ibu untuk misalkan pendaftaran untuk perdagangan besar, itu nggak bisa ibu harus memilih mau perdagangan besar atau perdagangan kecil, nggak bisa dua-duanya kalau sekarang. Kalau zaman dulu boleh, tapi kalau yang terbaru sudah tidak bisa lagi. Jadi nanti pada saat Bu Lisha mau buat perusahaan yang terbaru, pastikan dulu nih segmentasi atau marketnya mau kemana. Misalnya marketnya, Bu saya mau bikin gudeg itu target saya anak kecil misalnya. Target saya bisa dimakan segala umur. Nah, berarti di situ Ibu mau tanya lagi, kita tanya, Ibu jualnya secara langsung atau jual ke distributor? Kalau jual ke distributor, maka yang harus Ibu buka adalah perdagangan besar. Tetapi kalau yang dijual untuk yang kecil atau ketemu orang langsung, itu perdagangannya perdagangan kecil, ya. Sama seperti yang tadi ya, pada saat misalkan Ibu mau buat untuk KBLI restoran, tadi kita balik lagi ya teman-teman semua. Untuk KBLI, mungkin saya bisa buka slide lagi ya. Yang Kementerian Kesehatan. Ya, saya share yang untuk apa sih bedanya KBLI A, B ya.
Bu Lisha ya. Apa bedanya Iya. rumah makan yang kecil sama yang besar gitu ya? Iya. Bentar ya. Kayak restoran sama rumah makan tuh kan sebenarnya kayak orang awam Sama. mikirnya ini sama aja kan, tapi kenapa Restoran, nomor warung KBLI-nya makan. beda? Iya, Betul. Warung makan ya. Sekarang kalau restoran udah dia pasti lebih kira-kira dalam pandangan umum lebih murah apa lebih mahal daripada warung makan? lebih mahal sih. Iya. Iya. Jadi dihitungannya adalah satu kelompok berusahanya dia lebih besar ya. Tunggu sebentar. Nah, ini ada banyak. Di halaman 100 berapa Mas? 1682 ya Mas? Itu enggak Mas? Tolong bantu saya itu Mas, searching di PDF-nya. Soalnya saya nggak hafal itu yang 1800 berapa tuh. Ada Mas, bisa tolong di-share Mas? Ya sedang dicari. Nanti kamu searching aja Mas. Saya lagi cari PDF-nya ini. Sebelum ketemu kita bahas tadi yang lagi ya. Gak apa-apa kalau belum jelas ditanya aja. Kalau biasanya Dinasti Konsultan itu membuka saya selalu membuka, saya selalu jadi leadernya dan biasanya ada tim ahli gitu. Di sini juga ada beberapa teman kami gitu ya. Itu kalau mau konsultasi dikenakan biaya Ibu. Nah kalau di training gratis ya, nggak gratis kan bayar juga ya. Jadi gini ya. Buat terutama untuk orang yang mau atau klien-klien yang beliau mau membuat bisnis baru. Oke, ini Bu Lisha sudah dapat materi tentang ini Bu, apa namanya? PMK nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan perizinan. Sudah dapat? Dikirim nggak Mas? PMK nomor 14 dikirimin Mas, tolong. Oh, Permenkes ya? Iya, betul. Di Ya, ada PMK 14 tahun 2021. Di situ bisa dicek sebentar ya. Saya cari dulu nih di sini. Nah, Permenkes 14 ya. Ke bagian mana Ibu ya? Resto. Ini kelihatan nggak nih? Oh, ternyata saya di mute. Nah, sudah terlihat Mas apa bedanya gitu ya? Ini yang aslinya ya, teman-teman semua Bapak Ibu. KBLI sebenarnya standar like hygiene juga berlaku untuk industri tempe kedelai dan tahu kedelai. Ya. Cuma kita kunci di restoran. Apa sih Bu bedanya 56101 dengan warung makan? Ya. 56101 itu adalah restoran yang sudah memiliki cabang. Ya. Jadi bukan single. Ya. Jadi biasa single aja 56101 kan kita punya restoran pasti berharap ada waralabanya ya atau ada franchise-nya. Ya, Bu Lisha ya. Iya. Nah, di sini kemudian kalau jasa boga tertentu nggak usah ditanya ya karena sudah ada catering di situ ya. Yang tadi 750 golongan B itu ingat ya golongan B adalah golongan yang untuk menengah. Walaupun Bu saya karyawannya 1000 tetapi dia walaupun karyawannya 1000 tetapi masuk kategorinya hanya target marketnya adalah saya masukin ke rumah sakit Bu, tetap dia di golongan B ya. Nah, kalau yang sudah golongan C itu yang sudah besar ya untuk angkutan umum internasional dan pesawat udara. Kita masuk juga catering pun juga sama. Jadi bedanya restoran sama catering sama. Usahanya A dan B juga dan C. Kalau catering yang A itu yang masih kurang dari 750, catering yang B itu yang lebih dari 750. Nah, kalau kemudian ini kelihatan nggak saya? Oh, jadi 2 ya. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan. Nah, kemudian apa sih bedanya lagi gitu ya?
Kita ke atas. Nah, ini tadi ya untuk jasa boga atau catering. Jadi IKL-nya A, B, atau C. Ya, jadi dia untuk catering. Nah, yang bawah, kalau untuk catering tadi. Nah, ini untuk restoran. Oh, berarti saya tadi mohon maaf ya, Bapak Ibu. Tadi soalnya saya tadi jadi tadi cateringnya Bapak Ibu ya. Jadi formnya berbeda. Kalau yang tadi ABC itu yang catering, yang untuk ini yang restoran. Terus apa bedanya yang untuk sebentar. Ini depot udah ya. Nah, ini yang Ibu tanya ya. Ya, yang KBLI Ya. 56102. KPBL 56102 rumah atau warung makan. 56102 mengikuti rumah makan golongan A1. Golongan A1 apa sih? Itu dia rumah makan yang belum mempunyai cabang. Dan dia lebih kecil ya. Terus kalau A2 bagaimana? Sudah ada tapi dia tetap kategorinya rumah makan. Bukan restoran ya. Jadi ada beberapa. Kalau restoran kan harus ada izin dari PHRI ya. Tapi rumah makan izin nggak Bu? Ya izinnya berbeda. Nggak perlu izin yang lain, tidak sekomplit restoran ya. Terus kayak gerai. Jadi ada beda. Nanti bisa Bapak dan Ibu, teman-teman semua bisa dibaca lagi ya. Ini untuk penyediaan makanan keliling tempat tidak tetap. Jadi misalnya, kok Bu, kenapa tempat tidak tetap? Jadi dia jualan bakso tapi dipikul gitu atau didorong. Nah, kalau yang makanan keliling tapi dia punya tempat, ya berarti dia mangkal. Oh, tukang buburnya mangkal di dekat pasar. Nah, dia tetap. Masuknya kemana? Masuknya bukan yang di 56104, tetapi masuknya yang di 56103 ya, dia kedai makanan. Dan ini tidak boleh bersinggungan atau misalnya Ibu Lisya bikin restoran penyediaan makanan keliling lainnya misalnya. Bu, saya 56109, saya gabung deh sama satu kategori kecil, makanan keliling, satu kategori di tempat. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan, silakan. Jadi Lisa, misalnya ya? gudeg ini kita ada beberapa cabang. Nah, cabangnya ini dia nggak seragam. Jadi ada yang seperti restoran, ada yang seperti rumah atau warung makan. Berarti KBLI-nya beda-beda ya. Jadi nggak maksudnya karena ini restoran keluarga, kalau Hokben kan satu Hokben tuh semuanya pasti sama semua kan. Jenisnya restoran kan. Nah, kalau yang kita punya nih karena beda-beda tergantung dia ininya, berarti KBLI-nya beda-beda ya? Harusnya sama. Harusnya sama ya? Sama, karena satu nanti jadi gini, perlu teman-teman ketahui jika kita membuat satu rumah makan dan kita melakukan franchise, maka sekarang itu wajib didaftarkan ke BKPM. Jadi kita sudah mempunyai franchise, sistem franchise. Jadi ada namanya sistem. Nanti pada saat itu diakses permodalan, ya jadi ini nggak apa-apa. Jadi di sini tuh silakan Bapak Ibu mau bertanya apapun ya, insya Allah selama saya bisa jawab akan saya jawab. Jadi misalkan Ibu Lisya punya gudeg ya, namanya sama atau beda Bu? Sama-sama Bu Citro atau beda lain namanya? Sama tapi ada nama belakang kayak membedakan kayak oh ini anak perusahaannya misalnya kayak gitu. Gimana itu? Namanya sama persis, logo dan nama sama atau beda? Logonya sama. Jadi kayak Ibu tahu keripik singkong maici nggak Bu? Tahu. Itu kan dia ada saingannya kan yang Karuhun. Nah ya kita masih kayak Karuhun. gitu. Kan kalau Maici sama Karuhun beda desain. Maici ada dua lah ya. Dia kan ada iya. dua tuh, beda logo doang tapi sama-sama kalau nggak salah nih. Iya. Ya Kalau kayak gitu sih yang penting kondisi. ada unsur pembedanya ya. Jadi kayak semacam
dia pakainya tuh ternyata gudeg Bu Citro semuanya sama. Ini kasusnya sama kayak klien kami yang Padang sederhana. Ketika mau dihalalin gitu ya, Bu, saya gimana Bu Asti? Saya 200 cabang gitu. Tapi punyanya beda-beda. Nah itu tadi, karena mempunyai status kehalalan yang sama. Jadi nanti pada saat Ibu membuka kembali, menginduk dari akta yang utama. Dan semua franchise itu wajib didaftarkan di OSS, Ibu. Jadi nganduk ke satu aja, Bu, boleh. Baik. Jadi kan misalkan Ibu punya 13 cabang nih, besok Ibu sampaikan kepada orang tua gitu ya, misalnya, Bu, sekarang ini ada persyaratan kayak tadi. Misalkan gini, dalam satu jenis Mas Muslim bisa buka OSS enggak ya? Kita share OSS dulu kali ya, supaya nggak bingung. Atau Bu Lisha bisa ini apa? Bisa tahu NIB-nya, nanti saya sekalian praktek kita. Ada nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pas kamu punya ini nggak NIB, Mas? Di OSS, Bu. Iya, coba OSS. Saya lagi Di buka. OSS aja. Nanti kita teman-teman semua ini ya. Kenapa? Karena kalau semua perizinan kan basisnya adalah OSS. Jadi kalau OSS-nya salah, namanya salah, input ke belakangnya juga salah. Terus pastikan kalau kita udah perusahaan nih, nggak taunya yang pegang PIC-nya sudah resign. Nah, namanya sebelum resign itu dia harus mengganti dulu kepada serah terima jabatan ke misalnya Bu Lisha ke Bu Ida, ya. Jadi kuncinya nanti pindah ke Bu Ida. Jadi ada yang kemarin tuh pada saat audit halal, ternyata namanya itu masih ke Bu Lisha, padahal Bu Ida yang udah ganti. Pas dicek, Bu, Sherol kita benar, Bu. Ternyata di OSS-nya pendaftarannya atas nama Bu Lisha. Gitu. Jadi dia ngunci. Ya, gimana, Mas? Yang si loading ya, Bu? Bisa, Mas? Bisa, Bu, tapi saya masih loading ini untuk masuk ke sesi udah login kok. Halo, Mas? Ya, tes suara. Halo? Tes suara. Wah, Mas Muslim sepertinya ada kendala. Oke, saya buka saya aja deh. Kebetulan saya ini juga saya buat showing aja ya, Bapak Ibu ya. Ini buat simulasi terkait dengan ada yang halal self declare dan juga halal reguler. Mas, kamu udah dengar, Mas? Bisa masuk, Mas Muslim? Bapak dan Ibu bagaimana di tempatnya, masih hujan atau tidak? Udah berhenti, Bu. Oh, udah berhenti. Oke, kita masuk. Bentar ya. Mas, bisa, Mas? Tes suara. Ya, sudah oke. Bu, saya masih masuk OSS, Bu. Masih loading, Bu. Ketemu? Ada nggak? Nggak ketemu ya, Mas? Pakai simulasi. Sepertinya kamu harus pindah tempat ya, Mas. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, suara saya jelas? Jelas. Ya, jelas. Jelas. Oke, saya akan bukakan materi. Ya, kamu bisa masuk NIB, Mas?
Ini saya masuk itu tadi sempat disconnect. Refresh ya. Saya lagi mohon menunggu ya Bapak Ibu. Mungkin saya mau nge-share aja, ada sedikit ya. Ini buat sharing aja, di mana saya menjadi auditor untuk si halal ya dari BPJPH. Terlihat? Ya, Bapak Ibu terlihat? Terlihat. Ya, ini kita ada data ya. Misalnya saya ambil data nih. Ya. Mohon tidak di screenshot ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh kita ambil sini apa ya, industri. Misalnya kita ambil pengolahan kopi ya. Nah, pastikan Bapak Ibu membuat nomor NIB itu yang sesuai. Nah, ternyata pas saya cek, kenapa saya kembalikan? Oh, ternyata nggak buat saya, Bu. Nah, Bapak dapat angka dari mana? Ini saya yang ambil. Jadi saya akan tolak. Saya akan setujui gitu ya. Itu contohnya di si halal. Jadi seperti itu. Nah, apabila ada kesalahan dalam pendaftaran di NIB, saya kalau nggak salah saya juga punya NIB. Sebentar ya, saya login dulu. Contoh ya. Saya punya NIB itu ss.go.id. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum. Belum? Saya contoh ambil salah satu ini ya. Nah. Mas, kamu buka NIB-nya Dinasti? Nggak ada, Mas? Ini sudah bisa dibuka, Bu? Oh, bisa. Coba kamu share, Mas. Ya, jadi gini ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Nah, contoh ya. Pada saat Ibu Lisha, ya di sini ada penambahan. Nanti ada NIB kan? Nah, terus ke bawah, Mas. Nah, ya, stop. Oke, next lagi. Kita mau menambah KBLI gitu ya. Coba dicek Mas. Perizinan berusahanya Mas. Ya. Nah, di sini ada permohonan baru. Kalau permohonan baru kita daftar baru tapi KBLI yang berbeda. Ya. Boleh nggak ada satu KBLI ya. Ada satu KBLI, ini contohnya kami punya beberapa KBLI ya. Ada beberapa KBLI yang beda perusahaan dalam satu nama, boleh nggak? Boleh. Bahkan ada salah satu klien kami, beliau mempunyai perusahaan distributor, satu lagi dia punya pabrik kosmetik dalam nama yang sama. Itu sekarang diperbolehkan di OSS. Jadi Bu Lisha besok misalnya mau bikin restoran Padang misalkan, tapi Ibu juga mau bikin rendang kaleng misalnya ya. Kan Ibu udah punya restoran gudeg misalnya gitu ya. Nanti ditambahkan di kolom perizinan usaha untuk pendaftaran baru. Kalau pendaftaran baru berarti nama perusahaannya yang baru. Tetapi kalau pendaftarannya itu adalah lama, maka ada pengembangan. Diklik Mas, pengembangannya minta tolong Mas. Bisa Mas? Ada pengembangan? Nah, pengembangan usaha akan menyebabkan perubahan data NIB, namun tidak mengubah nomor. Oke, Mas. Oke, ya. Klik. Ya. Nah, nanti
Bapak dan Ibu tambah bidang usaha yang warna biru. Yang warna biru ya ini ya. Mohon menunggu. Wah, kayaknya. Nah, diisi ya Bu Lisha ya. Di sini. Misalnya satu gudeg Bu Citro, satu lagi gudeg Bu Citro Lisha misalnya. Satu lagi gudeg Bu Citro Ida atau Asti gitu ya. Nggak apa-apa boleh dalam satu yang sama. Di sini nanti Ibu akan ditanya cabangnya. Nah, apakah Anda memiliki NPWP berbeda atau cabang di lokasi ini? Jadi dia per cabang, Ibu. Jadi apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah brand name-nya Bu Citra adalah kan punya keluarga Ibu ya. Iya. Dan sudah terdaftar di HKI kan? Nah, suatu Iya. saat, misalnya jangan sampai ya, ini banyak kejadian kita hampir ada sekitar 12 klien, di mana yang mendaftarkan patennya, kita bukan bilang paten, tapi pendaftaran mereknya, yang mendaftarkan adalah distributornya. Akhirnya dengan berat hati mengganti. Pernah dengar ayam geprek Bensu versus Bensu? Iya. Kenapa yang menang yang Beni Sunyoto? Karena yang duluan daftar. Nah, sekarang sama nih. MS Glow melakukan banding terhadap PS Glow gitu ya. Padahal duluan MS Glow, tapi nggak bisa. Kenapa? Harusnya dia mendaftarkan dirinya itu ketika mau masa sanggah, itu pada saat masa sanggah. Tapi tidak bisa setelah jadi sertifikat, itu agak berat gitu ya. Nanti Ibu di sini masuk ke bawah lagi, Mas. Lokasi kegiatan usaha, kenapa ada tulisan daratan sama laut, Bu? Gitu ya. Tadi kalau di laut ada yang di tengah laut tadi ya. Offshore ya. Terus luas. Nah, ke bawah lagi ya. Jadi ini dipastikan jangan sampai salah ya, Bu. Karena kalau nanti salah kayak Ibu ngeling ke si halal ya. Si halal kita tadi sebagai auditornya, kita akan cek nih ternyata berbeda namanya, itu nggak bisa. OSS-nya harus dibenerin dulu. Lanjut ke bawah lagi, Mas. Sepertinya Mas Muslim ini keberatan data. Ya, nanti Bu Lisya dan ini Pak Ainul juga sama ya. Ada di sini ada Pak bangunan, gedung, mesin. Nah ini dimasukin satu-satu. Turun lagi, Mas. KBLI itu nanti akan merujuk kepada modal usaha kita. Berapa nilai investasi kita? Ya, modal kerja 3 bulan berapa? Deskripsi kegiatan usaha sampai ke bawah. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, Bu Lisa? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita ke SJPH, kita sampai jam 3 ya Mas ya. Mas Muslim minta tolong bukakan serol LP POM ya. Kita kasih yang restoran aja. Masih punya, kamu punya akses Justus nggak? Kita showing aja ya. Ini juga sama, kita simulasi. Nanti didaftarkan 2 ya Bu, yang untuk OS, yang untuk apa? Serol dan juga untuk JPH. Halo Mas. Ya Bu, masih loading ya Bu ya? Ya silakan. Halo Mas. Ya, Bu, tes suara Bu. Oke, kalau nggak bisa, kamu kasih saya kuncinya aja Mas. Kalau nggak, saya yang buka share. Atau ada teman-teman. Pak Ainul punya user itu Pak Ainul, LP POM.
Username, password incorrect. Oke, saya mau bikin simulasi aja ya, sebentar ya. Teman-teman bisa terlihat? Halo? Belum terlihat, Bu. Oh, belum. Kau bisa, Mas? Ini Bu, sudah terbuka Bu, serialnya Bu. Ya, coba silakan. Oke, contoh ya. Sudah terlihat teman-teman semua? Kita punya restoran ya, ini cuman kita showing aja. Di register ya. Nanti ada penambahan produk. Penambahan ditambah berarti di registrasi. Sepertinya jaringannya lagi kurang bagus kali, Mas. Kira-kira seperti itu ya, Bu Lisa ya. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Tadi udah kebayang ya yang dari OSS bagaimana? Ya, baik. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Yang si halal pun juga sama. Oh, udah. Nah, ini ya nanti pastikan, tadi kan kita udah ngasih ya yang kategori LPPOM yang tahun 2021, jangan sampai beda kategori, beda pendaftaran. Jangan sampai beda kategori tapi dalam satu pendaftaran ya, karena dari BPJPH tidak menerima. Jadi dia benar-benar mereka akan menerima per satu kategori satu sertifikat halal. Ya, oke, sebelahnya lagi kamu bisa buka itu nggak, Mas? Minta tolong buka BPJPH-nya si halal. Di BPJP di si halalnya. Itu nggak apa-apa, jangan ditutup ya. Kita buka. Masih ada data nggak? Bisa, Mas? Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya Mas Muslim sedang ada trouble. Mungkin break dulu ya. Bisa, udah kebuka, Mas? Ada, karena kita akan break dulu ya. Di saya sudah terbuka. Halo? Ya Bu. Oh, oke. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Ini yang versi contoh perusahaan. Misalkan dalam kita masukkan untuk sertifikasi. Jadi sertifikasinya itu harus sama dengan yang ada di Serol ya Bapak dan Ibu, karena Serol dan si halal ini tidak ngeling ya. Nah, di situ ada status permohonan, kita masuk di pengajuan di reguler. Ya, misalkan halo. Oh, nggak freeze juga. Ya. Kira-kira udah dapat gambaran ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua ya. Di sini ada baru, proses sertifikasi halal untuk produk baru yang belum pernah memiliki sertifikat halal sebelumnya. Berarti, Bu, saya kan udah punya, tapi sertifikat halalnya dari LPPOM, bagaimana? Tetap ditulisnya yang baru ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang sertifikasi pengembangan ini tidak terrecord di BPJPH, jadi tetap pasti kita akan minta baru. Atau bagi Bu, saya mau memperpanjang pembaruan, nanti kita perlu cek dulu nih Bapak Ibu. Pak,
saya mau pembaruan gitu ya, saya sudah konversi, udah 2 tahun yang lalu saya punya. Ketika di BPJPH, ternyata Bapak dan Ibu bukannya pembaruan, tapi dari baru ulang. Tadi ya, karena sudah ada perubahan di tanggal 14 Februari 2022. Ya, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Makanya dipastikan kembali KBLI harus sesuai ya Bapak Ibu. Nanti jangan sampai PIC-nya udah nggak ada, bahkan ada beberapa perusahaan itu contoh misalkan mereka udah ganti pemilikan, jadi diakuisisi oleh investor lain, tapi namanya masih ada. Nanti yang dirugikan adalah ya direksi yang sekarang. Jadi harus dipastikan dulu. Mungkin dari saya itu dulu ya, Mas Muslim, Bapak dan Ibu. Terima Kalau kasih. tidak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Mas Muslim. Silakan. Ya, terima kasih Bu Kita bisa Asti. sampai jam 3 ya. Silakan Mas. Selanjutnya kita masuk virtual break selama 5 menit ya. Kita akan Suaranya belum terdengar, Mas. ya tes suara. Coba kamu pakai suara itu Muslim 2 itu coba. Pakai dari handphone mungkin bisa kedengeran. Soalnya jaringan lagi nggak stabil sepertinya. Oke, baik, karena Mas Muslimnya sedang bermasalah, Bu Ida, Bu Lisya, Bu Robika, dan Mbak Dede, terdengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar ya Mbak, berarti yang di Mas Muslim ya, yang bermasalah. Oke, mungkin dari saya itu dulu, nanti kita akan istirahat sampai dengan jam 3. Kita mulai lagi untuk pengisian manual SJPH ya, yang untuk 5 kriteria sistem jaminan halal. Nanti biasa Bapak dan Ibu bisa dilihat di email gitu ya. Dan juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanyakan silakan. Oke, Mas. Ya. Saya rasa itu dulu ya, Bapak Ibu, silakan untuk beristirahat sejenak ya. Silakan.
Oke, baik, kita kembali lagi. Oke, baik. Sesi selanjutnya, sesi pengisian SJPH atau langsung tanya jawab lagi, Bu? Pasti. Iya, boleh dari teman-teman, ada Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, kepada Karena mungkin juga lagi banyak yang izin ya tadi ya. silakan. Apabila ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilakan. Oke, saya siapin materi untuk SJPH-nya. Sudah ada ya, sudah yang terima di email. Mungkin nanti kita akan isi bersama ya. Kita nggak ada breakout room lagi, supaya biar bisa cepat selesai. Jadi nanti yang untuk prosesnya tidak saya pasang. Oke. Sudah terima ini ya, materi ya. Oke. Saya sudah terlihat, Mas? Sudah terlihat atau belum? Halo, Sudah. tes 1, 2, 3 ya. Oke. Oke, bismillah. Ada yang sudah pernah melihat ini atau belum? Manual sistem jaminan produk halal. Ya. Ini ada SJPH, manual sistem jaminan produk halal ya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, pada saat sekarang nanti yang akan dipakai adalah manual ini. Jadi sudah tidak SJH lagi ya. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan LPH, LPPOM, memang masih ditanya 11 kriteria. Tetapi jika yang menggunakan Sukovindo atau Surveyor Indonesia atau 8 LPH lainnya, maka mengacu kepada persyaratan manual SJPH dari BPJPH Kementerian Agama. Ya, nanti di sini ada Bu Dede, kelihatan ya? Kemudian Bu Lisya, ada Bu Robin ya? Ya, sudah kelihatan juga? Ya. Ini nanti jangan lupa ditulis, penyelia halal itu sekarang tidak wajib mempunyai sertifikasi halal eksternal, tetapi yang wajib adalah penyelia halal itu melakukan untuk training internalnya. Ya, tetap saja ya, walaupun secara perundang-undangan belum disembunyikan, ya dibunyikan untuk penyelia halal itu. Kalau dulu kan yang diakui hanya IHTEK saja. Kalau sekarang teman-teman bisa belajar halal dengan siapapun, termasuk dengan kami, dan kami juga kebetulan alhamdulillah kemarin ada beberapa klien yang sudah rilis gitu ya. Kenapa? Karena untuk penyelia halal nanti ke depannya insya Allah di akhir tahun ya akan wajib terregistrasi di BPJPH, sama seperti kayak tadi saya sebagai pendamping BPJPH ya, itu ada di situ dia registered by BPJPH nomor berapa. Nanti Bapak dan Ibu
Tadi di sini Bu Lisya ya, Bu Lisya. Halo, Bu Lisya, Mas udah masuk ruangan? Belum ya? Sudah. Oh, sudah. Nanti ini manual SJPH-nya udah ada template. Silakan diisi ya, diisi sendiri. Yang terutama untuk warna merah. Bagaimana caranya? Misalkan nama perusahaan. Misalnya di sini kita tulis PT, sorry ya. Misalnya ya, kita tulis aja PT Selalu Maju. Misalkan kita tulis gini, ya, misalkan, gitu ya. Skala usaha itu nggak bisa misalkan mikro tampil besar, nggak bisa. Jadi kalau besar ya besar. Dilihat dari NIB-nya. Kita ambil saja NIB-nya masuk ke arah mikro. Ingat ya, ada skala mikro berapa? Kurang dari 1 miliar. Berarti UMKM. Kalau yang menengah masuk, kalau yang kecil misalkan kita 1 sampai 5 miliar, maka skalanya adalah skala usaha kecil, berarti kita tulis kecil. Ceritanya modalnya cuma 5 miliar nih, Selalu Maju Sukses Bersama. Nama pimpinan, misalnya ada Mas Muslim misalnya. Nama penyelia halal, misalnya di sini ada Ibu Dede misalnya, ya. Nah, terus alamatnya di mana? Alamat perusahaan ditulis selengkap-lengkapnya. Jangan sampai salah tulis. Kenapa? Nanti pada saat disertifikasi halalnya, sertifikat halalnya salah. Ada banyak kejadian, kita sampai bikin surat dulu. Ditulis ini alamat perusahaan misalnya, nah gitu ya. Misalnya ada, kita tulis aja alamat perusahaan. Kemudian telepon, alamat fasilitas produksi adalah alamat tadi ya. Kalau terkait dengan SLS apa sih? Alamat fasilitas produksi adalah TPP, tempat proses produksinya di mana? Misalnya di Jalan Sudirman, misalnya. Kan Sudirman nggak boleh ya, tapi ya. Sudirman misalnya Bogor, gitu ya, misalkan. Kantornya, alamat kantor kita anggap saja misalnya Jakarta, misalnya alamat. Nah, PIC ini kalau bisa saya selalu sarankan kepada para pengusaha, meskipun sudah punya penyelia halal, tetap nama direkturnya saja. Apalagi yang tersistem di si halal. Kenapa? Karena ketika karyawan kita resign, seluruh kontak akan menghubungi ke PIC sebelumnya. Ya, ditulis misalkan di sini kontak persennya Mbak Jessica aja ya, Mbak Jessica misalnya. Ya. Terus isi merek produk. Tadi apa ya? Misalnya kita mau Bandeng Presto misalnya. Bandeng Presto mereknya isi nama produk, merek dulu. Mereknya duluan ya. Misalnya mereknya adalah Flower. Nah, berarti di sini nama produk yang akan disertifikasi ada berapa? 1 misalnya. Oh, saya ada punya 6 merek, Bu. Berarti kita tambahkan ada 6 merek di sini. Ini misalkan nomor 1-nya Flower. Nomor 2-nya misalnya kita pakai nama merek apa ya? Misalnya, nah, misalnya ini merek ya. Merek. Merek Flower, terus kemudian sampai dengan seluruh produknya ditulis dari nomor 2, 3, 4 sampai seterusnya. Atau mereknya Flower tapi kita ada 5 jenis. Nah, kalau untuk restoran kita ganti nih, misalnya kategorinya adalah skala usaha kecil, alamat perusahaannya, nama penyelia gitu ya, nomor induk, nama perusahaannya ini kita tulis aja restonya. Resto Sukses misalnya ya. Nah, si restoran sukses ini harus ditulis ya namanya ya dalam kurung kalau perlu. Jadi dia menyatakan bahwasanya ini memang perusahaan kita. Kan kadang-kadang nama perusahaan suka banyak mirip-mirip ya, Dinasti Konsultan aja
Ada juga donasi konsultan yang lain, konsultan pajak ada. Kalau ada izin PERT ditulis izin MD. Nah, karena kita terkait dengan SLS, maka yang ditulis adalah SLS-nya. Misalnya SLS nomor berapa? Titik. Misalnya kita tulis aja nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jenis produk tadi apa? Nah, tadi ya, misalnya makanan. Ada berapa menu ditulis semua. Ya, kita ada contoh kita cuma skalanya skala provinsi aja, belum nasional, maka yang ini dicoret. Kemudian cara proses produksinya, sistem pemasarannya gimana? Oh, kita jualnya dari toko ke toko, berarti pakai dari toko ke toko B2B, berarti kalau di sini kita bisa tambahin distributor. Tapi kalau dia langsung, yang dijualnya langsung ke tempat tokonya, nggak pakai distributor, berarti kita jualnya pakai retail, distributor, dan biasa kita tulis di sini, dan retail. Ya. Atau boleh, di sini non-retail, boleh juga dipakai, ini nggak usah pakai distributor, karena non-retail itu juga sama. Kalau dua-duanya gimana, Bu? Ya ditulis aja dua-duanya. Nah, kita tinggal dihapus. Ini juga dihapus. Nah, kemudian lanjut, kebijakan halal yang sekarang, semua ini Bapak udah dikasih template. Boleh nggak saya mau memperbaikinya atau menambahkan sedikit atau menguranginya? Boleh saja. Ya, disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Tapi yang wajib ada empat kriteria atau kebijakan ini, di mana mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi kalau nanti ada pas audit menggunakan SJH, itu pasti suruh ganti, ya. Jadi harus pakai SJPH karena mengikuti pemerintah, gitu ya. Kemudian menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH. Yang keempat, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal. Jadi nanti jangan lupa Jakarta misalnya atau Bogor atau Tangerang gitu ya, tanggal berapa, ditulis nama pimpinan perusahaan. Nah, misalnya di sini pimpinan perusahaannya siapa tadi ya? Nama pemimpinnya Mas Muslim, misalnya ditulis namanya berarti Muslim. Dari mana, maaf ya. Nah, kemudian kebijakan halalnya jangan lupa nama restorannya ditulis. Tadi apa, resto sukses ya. Tapi nggak usah warna merah, nanti ditemin aja. Ini biar ingat. Kemudian pada saat sosialisasi kebijakan halal bagaimana? Dirapatkan atau di email atau semuanya, Bu? Kita pakai poster, X banner gitu ya. Kalau klien kami biasanya kami sarankan untuk bikin banner atau X banner. Nah, kemudian di sini juga sama, notelansi rapat, foto kegiatan, materi rapat, email dan lain-lainnya. Atau bukti screenshot WhatsApp, Bu, diperbolehkan sekarang. Jadi misalkan kita kasih tahu vendor kita, contoh vendor ayam misalnya ya, bahwasanya sudah dilakukan sistem jaminan produk halal, maka diharapkan kepada para supplier untuk memberikan sertifikasi halal terbaru, sertifikat halal terbaru, dikirim aja screenshotnya, itu boleh. Ya. Kemudian di sini ada ini sama ya format, Bapak dan Ibu bisa lanjutkan. Kemudian isi nama usaha atau perusahaannya. Ya, menyiapkan sarana fasilitas produksi yang bebas dari babi atau statement of pork free facility. Biasanya ditambahkan dengan pernyataan yaitu menggunakan materai. Itu wajib ada ya. Nanti ada DNA ruang produksi juga ada. Kita lanjut ya ke peralatan dan perangkat PPH. Saya mau tanya dulu ke Bu Lisya. Apakah Ibu sudah pernah membaca ini, Bu, sebelumnya? SJPH? Belum, Bu. Oh, belum. Kalau Ibu Bu Ida sudah ya? Bu Robika sudah belum, Bu Robika? Sudah pernah baca belum? Kayak Bu Robikanya nggak lagi sibuk. Ya, Mbak Dede udah pernah baca belum, Mbak Dede? Belum. Oke, jadi kalau misalkan belum, nanti besok pakai yang ini ya, bikin datanya. Gitu. Kemudian prosedur PPH, tadi kan kita sudah belajar ya 5 kriteria SJPH. Di sini udah disebutin semua, udah enak dikasih template. Dan kalau lupa hilang, Bu, kayaknya saya hilang nih, Bu, bisa langsung download di Si Halal ya. Kemudian ini
Nah, ini ada risalah, oke, kebijakan. Nah, kemudian ini nanti, ini wajib ada ya, Bapak dan Ibu, untuk kebijakan halal, dia wajib ada dan dipajang. Boleh nggak Bu, kita kasih figura di ruang rapat? Boleh. Dan ini juga sama, lampiran poster sosialisasi kebijakan. Jadi ditambahkan nih, pengertian, kenapa ditambahkan kemarin pada saat saya ngaudit untuk salah satu ya, ternyata penyelia halalnya tuh nggak ngerti halal haram itu apa gitu. Kira-kira dikasih nggak, lolos nggak? Orang Muslim Bu, tapi halal haram bingung. Saya bilang coba baca lagi di posternya, ya. Terus kemudian praktek penerapannya gimana, gitu ya. Ini udah dibikin template. Kemudian nanti untuk yang terbaru, surat ketetapan penetapan tim manajemen halal wajib ada job desk-nya. Nanti di sini tanda tangan dulu, biasanya ditambahkan nanti di bawahnya untuk job desk. Di sini bahwasanya posisi timnya apa, jabatannya apa, dia sebagai apa di sini. Oh, ketua tim atau penyelia halalnya ditulis ya. Tadi penyelia halalnya siapa ya? Misalnya ketua penyelia, di sini penyelia halal nanti yang di depan ya. Misalnya Dede ya tadi ya. Misalnya. Tadi Mas Muslim ya. Penyelia halalnya misalnya Bu Lisha ya. Gitu. Nah, ini kemudian nanti ditulis nih anggotanya siapa aja. Misalnya Budi, gitu ya. Misalnya Rani dan sebagainya. Jangan lupa ditandatangani pimpinan perusahaan. Lanjut, materi pelatihan internal ini yang wajib harus disampaikan pada saat nanti training internal dari pengetahuan halal haram. Mana buktinya? Kita akan kasih bukti untuk trainingnya. Dengan dua, kalau onsite itu di print, kalau yang di online maka biasa diminta pakai PDF-nya. Ya, ini semua sudah ada. Ya, tadi kita udah belajar banyak juga bareng-bareng. Dan wajib ada post-testnya, evaluasi pelatihan internal. Ya, post-test ini nantinya akan saya berikan. Jadi ini sama nih, kita akan kasih sama persis soalnya. Ntar tinggal jawab sendiri ya. Saya gini misalkan ya. Nanti akan karena harus ada bukti post-testnya mana dapat. Nah, untuk matriks bahan baku ya, daftar nama perusahaan sama. Ibu make misalkan telur ya, tulis aja telur. Telur. Jenis bahan apa? Bahan baku bukan, bahan bakunya kan beras ya. Beras dulu dong. Kita mau bikin nasi goreng misalnya. Beras. Nama berasnya misalnya nama berasnya Rojo Lele aja deh. Ini sebenarnya ya, ntar tinggal tulis ini beras. Produsennya dari siapa? Oh, dari Pak Haji Ali, misalnya Haji Ali. Oh, dari PT apa ya? Ditulis PT apa di sini. Negara Indonesia, tulis ya. Suppliernya siapa? Kalau produsennya itu yang membuat ya, atau si petaninya biasanya. Suppliernya siapa? Misalnya CV titik ya. Lembaganya yang diakui hanya 2 ya. Untuk saat ini ketetapan halal masih boleh, yaitu surat ketetapan halal atau SH dari SH BPJPH. Nanti ditulis di sini BPJPH. Kalau di MUI ya ditulis ini MUI. Nomornya berapa? Oh, kalau MUI 000 misalnya, sorry ya. Nah, sedangkan kalau untuk BPJPH itu pasti depannya ada ID, Indonesia. Misalnya, panjang ya, karena ada banyak. Masa berlaku jangan lupa, jangan sampai masa berlaku itu pas saya kemarin audit ternyata tahun 2021 gitu misalnya. Nah, berarti kita harus cari yang di atas tahun 2022. Kan sekarang bulan Juli, berarti harus yang bulan Agustus. Jadi jangan sampai 1 Januari 2022 ini sama auditor langsung di reject gitu ya. Begitu juga sampai dengan selanjutnya.
Nah, ini contoh untuk misalnya saya jualannya tadi nasi goreng. Nah, nasi goreng ayam, nasi goreng kambing, sama nasi goreng teri, satu produk atau 3 produk? Mbak Dede, jadinya Mbak. 3 produk. Ya, betul. Jadi 3 produk ya, nasi goreng ayam. Kenapa? Karena ada ayam yang satu kambing, karena dia beda jenis ya. Misalnya nasi goreng teri gitu ya. Betul. Nah, terus ya saya mau bikin gudeg deh satu. Oh, saya bikin gudeg satu, gudeg ayam juga sama ya. Gudegnya nggak apa-apa, tapi ayamnya perlu didaftarin juga. Sampai ada berapa nih? Misalkan sampai titik-titik gitu ya. Produknya ada 300. Biasanya kalau restoran tuh capek kita. Sampai 300. Persis seperti kosmetik. Kosmetik itu ada series 1, series 2, lipstick aja bisa ada banyak series. Ya. Kemudian jangan lupa ditandatanganin. Ya. Kemudian catatan pembelian, boleh nggak Bu pakai form aja? Kita nyatetnya banyak, boleh. Nanti tinggal pada saat audit disampaikan oleh auditor. Nah, kemudian kalau misalkan catatan pembelinya cuma sedikit, baru 2 Bu, boleh dimasukin nggak? Boleh, di sini masukin aja. Misalnya beras berapa kilo gitu ya. Misalnya 100 kilo. Belinya kapan? Misalnya tanggal 20 Juni 2022 gitu ya. Kita tanggal kanan. Beli yang terakhir aja boleh. Kalau pemeriksaan bahan ini format, boleh dikondisikan dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian di sini yang wajib ada, perlu Bapak dan Ibu dan teman-teman ketahui, untuk surat pernyataan ada nama, jabatan, nomor KTP, dan perusahaan, itu wajib sama. Ini format ya. Jadi, dan yang sering terlupakan terus yang ini nih, nggak pakai materai. Biasanya saya suruh ulang lagi, tolong Pak dipakai materai dulu, baru di foto dan di crop, di sini ditaruh. Terus apalagi perbedaannya dengan SJH? Di SJPH wajib mencantumkan layout atau denah ruang produksi. Jadi kalau Bu, produksi saya ada 20 plan. Nanti ditambahin di sini. Denah ruang produksi misalnya outletnya ya tadi ya. Misalnya satu di Pondok Indah misalnya ya. Kan kayak Pondok Indah. Besok jadi ada banyak. Kalau tidak muat, boleh pakai lampiran atau boleh dibuat terpisah. Jadi yang kita pakai ini central kitchen-nya saja. Jadi yang kita pakai bukan outlet semuanya, tapi central kitchen. Karena untuk restoran semuanya wajib diaudit. Misalnya central kitchen ya. Karena kita udah 13 cabang Bu gitu ya. Central kitchen ya. Kalau dia pakai 1, 2 nggak apa-apa, tapi kalau misalnya outletnya udah kayak KFC gitu ya, bahkan berarti ada 300 outlet gitu ya. Berikutnya ada catatan penyimpanan bahan dan produk. Nah, di sini ada nama bahan, kemudian nama produk, merek dan produsen, tanggal masuk keluar. Bu, ini saya mau pakai format aja, tapi saya belinya cuma 2 atau 3, kan kita masih baru, boleh saja. Tapi perlu diingat, seluruh perusahaan yang masuk tersistem di Si Halal minimal 1 tahun. Jadi kalau baru ada 2 bulan nggak bisa kita audit, ya sudah pasti harus lebih dari 1 tahun. Sama seperti SLS ya tadi ya. Bu, saya mau Bu ngurus izin SLS berapa? Baru 2 bulan Bu. Biasanya saya minta nanti hubungin kami setahun kemudian atau hubungi kami 3 bulan sebelum Bapak mau submit atau mau ulang tahun, tolong hubungin kami. Karena nanti sayang, nggak akan diterima juga. Nah, Bu, saya udah daftar OSS, tapi saya nggak produksi-produksi. Boleh nggak Bu? OSS saya udah 1 tahun 1 bulan, boleh aja. Karena kan namanya kita usaha, untuk UKM itu lumayan berat ya. Oke, saya rasa saya minta break waktu sebentar ya, Mas Muslim, ada azan ya. Mas? Baik Bu, kita sebentar Kita untuk break sebentar ya. Sampai azan selesai dulu ya.
Oke, sudah ya. Sampai di sini mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman semua ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak kira-kira? Karena nanti kita akan showing tadi ya, tadi sebenarnya sudah di showing ya untuk si halal gitu ya. Saya juga akan memberikan video ya tutorial untuk pendaftaran si halal. Ya. Di sini ada catatan hasil produksi, bisa diisi nanti. Jangan lupa kode expired wajib diisi. Boleh dalam bentuk lampiran. Ya. Kemudian di sini ada catatan distribusi atau penjualan produk. Ya. Oke, kita lanjut. Surat permohonan persetujuan penggunaan bahan baru. Bapak dan Ibu, jika ada penggunaan bahan baru, maka wajib dilaporkan terlebih dahulu ya. Setelah kita sudah dapat audit halal, tapi ini bisa abaikan saja. Oke, selanjutnya kita akan, saya minta, di sini ada Pak Gunawan? Ada, Bu. Oke, Pak Gunawan jadi auditornya ya. Kemudian ada Bu Ida. Bu Ida. Apalagi Ya, sholat. Bu. Bu Ida jadi auditinya. Ya. Ya, silakan Pak Gunawan. Nanti kita nggak usah semuanya dibaca ya. Jadi cukup yang poin pentingnya aja, yang merah nggak usah, yang hitamnya aja. Silakan Pak Gunawan. Oke. Assalamualaikum Ibu Ida. Ya, waalaikumsalam Pak Gunawan. Kita coba aplikasikan untuk audit halal. Jadi bolehkah saya minta bukti atau dokumen apakah kebijakan halal sudah dibuat? Sudah Pak. Oh, kalau sudah ditempatkan di mana saja? Apakah di seluruh ruangan produksi saja atau di mana saja, Bu Ida, boleh disebutkan? Ada di ruang pengolahan dan ada di ruang outletnya Pak. Oh, oke. Jadi selain kebijakan ditetapkan, disosialisasikan ke siapa aja tuh, Bu Ida? Ke seluruh karyawan yang ada di setiap outlet dan ke seluruh jenjang struktur Pak. Oh, untuk pihak ketiga, pihak eksternal gimana Bu Ida? Apakah sudah dilakukan diseminasi atau disosialisasikan? Sudah Pak, karena kan kalau proses halal itu kan memang harus disosialisasikan juga ya ke para pendistributor juga yang masukin barang ke pihak kita. Oh, buktinya apa tuh? Kalau emang sudah disosialisasikan ke distributor atau ke supplier, Bu Ida? Kita minta dari sertifikat yang diberikan para distributor, kemudian ada COE-nya. Oke. Nah, kan ini kan udah halal ya, berarti artinya dari perusahaan sudah menunjuk satu orang penyelia. Apakah sudah ada, Bu Ida? Sudah Pak, ini ada SK pengangkatan dari ketuanya. Oke, selain SK, apakah ada sertifikat kalau si penyelia itu sudah melakukan training eksternal? Ada Pak, nanti bisa dilihat di lampiran sertifikatnya. Oke, baik. Nah, untuk pelatihannya sendiri itu kan sudah dilakukan di eksternal. Untuk pelatihan internalnya sudah dilakukan belum ya, Bu Ida? Ya, itu langsung disosialisasikan Pak kepada semua karyawan. Itu dilakukan minimal setahun 2 kali. Oh, baik. Berarti artinya ada daftar hadir, terus foto, Ada hasil foto, evaluasi ya. itu ada ya? Nanti Ya, boleh ada, Pak. di-showing ya? Ya, Pak. Oke, baik. Oke, Bu Asti segitu aja atau masih lanjut? Cukup Pak, terima kasih banyak Pak Gunawan dan Bu Terima Ida. kasih. Jadi gitu ya, simulasinya Ya. nanti sudah ada. Oke, kita lanjut. Saya minta bantuan untuk Ibu Lisya. Ada Bu Lisya? Jadi auditor.
Makanya Bu Lisanya lagi di unmute. Atau Ibu Robika. Ibu Robika ada? Nah, Bu. Tadi Nah, ya, ada. Bu Robika jadi auditor ya. Dengan Mbak Dede. Mbak Dede ada, Mbak? Nah, kayaknya ini nggak ada juga, lagi break ya kali ya. Dibantu Mas Muslim aja. Saya mintanya di halaman terakhir aja ya. Kita di pemantauan evaluasi, Mas. Ibu Robika jadi auditor, Mas Muslim jadi auditinya. Baik. Silakan. Mengenai pemantauan evaluasi, apakah melakukan pemantauan evaluasi prosedur audit internal? Mas? Oh ya Bu, bisa diulang Bu, yang bagian mana Bu? Tadi Halo, halo Pak Muslim. Oke, kalau gitu Bu Robika tanya saya ya. Saya jadi auditinya aja. Gimana coba? Tadi apakah melakukan pemantauan? Ya sudah Bu, kita sudah ada audit internal 1 tahun sekali dan kaji ulang manajemen 1 tahun sekali Bu. Ya, bisa diperlihatkan bukti kaji ulangnya Bu? Ya boleh. Ini kaji ulangnya kita ada buktinya. Temuan yang Ya. yang banyak untuk tahun ini apa ya Bu dari dari audit Alhamdulillah internal? nggak ada temuan sih, cuma kita ada penambahan 300 jenis menu Bu. Pak, itu semua sudah didaftarkan Bu di Sudah didaftarkan di Serol dan juga sudah didaftarkan di Si Halal. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Robika. Ya, tadi sudah ya. Terus kemudian yang terakhir apa nih? Kasih salah kaji ulang manajemen. Ditulis hasil pembahasannya tadi ya. Oh, komitmennya apa? Mendaftarkan. Nah, kalau ini salah ya. Mendaftarkan produk baru ya. Menu baru. Sebanyak, ditulis aja nggak apa-apa. 300 menu. Mendaftarkan menu baru sebanyak 300. Mendaftarkan 300 menu untuk pengembangan. Ini ceritanya baru ya untuk pendaftaran. Kalau baru berarti untuk pendaftaran utama ya, atau bisa juga untuk penambahan. Tadi kan menambah ceritanya. Nah, Bu Ida tadi udah punya sertifikat untuk sebelumnya misalkan. Begitu juga dengan bahan, hanya berkomitmen untuk hanya menggunakan bahan baku yang sudah mempunyai sertifikat halal. Proses produk halalnya bagaimana disebutin di sini ya. Dan juga produknya bagaimana, pemantauannya gimana. Oh, kita ada audit internal misalnya. Audit internal dilakukan 1 tahun sekali. Dan kaji ulang manajemen 1 tahun sekali juga. Misalnya produknya tadi apa? Hanya proses produksi halal dedicated ya. Karena kita restoran, produknya tadi juga hanya menggunakan produk yang diproduksi sudah memenuhi syariat sudah memenuhi persyaratan. Ini contoh simpel ya, tapi kalau mau dibikin sistem jaminan halal, jaminan produk halal, jangan lupa ditandatangani. Boleh nggak Bu kaji ulang digabung dengan sistem lainnya? Boleh, boleh saja. Tapi kalau bisa, apabila Bapak Ibu masih baru, jangan salah kaji ulangnya nanti Bu akhir tahun, jangan. Kalau bisa dia mendadak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena supaya tidak ada temuan, kita bisa berusaha untuk meng-closing. Tapi kalau misalkan sudah perpanjangan dan digabung dan terintegrasi dengan sistem yang lainnya seperti HACCP,
atau ISO 22000 atau yang lebih tinggi lagi FSSC 22000 dan BRC, itu boleh digabungkan. Ya. Tapi kalau untuk audit internalnya sebaiknya disarankan menggunakan format yang dari BPJPH, dan manual ini ingat ya, per kategori adalah per satu manual. Boleh nggak Bu, saya punya 3 plan tapi SJPH-nya tiga-tiganya. Kalau bisa terpisah saja. Tapi kalau mau digabung nggak apa-apa, tapi penuh nanti. Masalahnya kenapa? Karena pada saat pengisian di Serol, itu kan tergabung dari kriteria bahan. Ya, contoh kayak kemarin nih, misalnya minuman walet dan sarang burung walet. Ya, itu beda. Ya. Mungkin dari saya itu saja, Mas Muslim. Mungkin kita ke sesi pertanyaan ya, karena sudah sebentar lagi sudah mau selesai. Terima kasih Bu Asti atas pemaparan materinya. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan masuk sesi kuis. Oke. Kuisnya dari saya ya? Kuis dari Bu Asti, silakan kepada para peserta Baik. ini akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah saya sudah nyiapin hadiah berupa 1 jam dinding, ya. Yang tadi sudah menang masih boleh bisa ikut lagi ya. Yang sudah menang boleh ikut lagi. Tadi kan ada yang dapat voucher ya. Ini kelihatan nggak Mas? Saya punya. Belum ya? Belum kelihatan ya Mas? Belum Bu. Ini ada jam dinding. Nah, berlaku untuk siapapun ya. Nanti saya masukin nggak bisa dong. Kelihatan nggak? Aduh, ini putih. Putih ya Bu ya. Oh, saya ini dulu ya. Sebentar. Jam dinding bulat ada logo DA-nya Bu ya. Nah, betul ini ya. Gimana? Ya. Ada yang mau? Wah, ini Ada bagus sekali nih Bu. Mau. Oke. Ya, ya. Oke, saya aja. Jadi gini ya, ini yang akan dikasih ya. Yang pertanyaannya adalah tolong dijawab di kolom chat ya. Yang jawabannya paling benar dan tepat itu akan mendapatkan jam. Oke, udah siap? Udah siap semua? Belum ya? Udah siap belum? Udah ya? Siap. Oke. Sebutkan, jangan sebutkan ya. Tuliskan 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Silakan di chat ya. Kalau disebut nanti kebanyakan. Di chat Zoom. Ya, silakan. Ibu Ida, Ibu Lisya, Ibu Dede, Ibu Robika boleh, Pak Gunawan. Pak Gunawan maupun tim sendiri nggak apa-apa. Oh, Mbak Jessica kemana nih, masih sakit ya? Ya ini yang lain daripada ngilang ini. Silakan, udah selesai belum tuh? 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Ada, udah selesai, kasih tahu ya. Hadiah akan dikirimkan, nah, karena ini jam takutnya rusak ya. Waduh, apa 5-5-nya Pak? Ayo, komitmen dengan tanggung jawab. Nah, bahan, proses produk halal, produk pemantauan dan evaluasi. Ada lagi yang lainnya? Jangan disingkat-singkat dong nulisnya. Lama ya. Ada nggak? Biar cepat. Silakan Bapak Ibu. Disingkat-singkat biar cepet. Iya, nggak bisa, jangan disingkat-singkat dong. Mana yang lain belum nongol ini? Silakan Ibu dijawab, siapa tahu jawabannya yang paling tepat. Kalau pada salah semua baru Pak Gunawan yang benar. Ayo.
Ini kalau tim DA mah udah pasti pada minta nanti. Udah. Kita tunggu berapa menit, masih lama ya. 1 jam lagi ya Mas ya. Tunggu berapa menit Mas? Apa kayaknya nggak ngetik-ngetik kayaknya Mas. Ini Mbak Dede Oke. kamu nggak ngetik juga. Udah Pak Gunawan doang ini. Coba yang menentukan pemenangnya Mas Muslim bukan saya. Ayo kepada para peserta, silahkan untuk dijawab. Sesi kita ini terakhir ya. Jadi akan ditutup pukul 4 tepat. Diharapkan tepat waktu. Jadi kita masih gitu Mas, betul. punya waktu. Komitmen dan tanggung jawab. Yang ngetik Pak Gunawan doang ini kayaknya. Ya. Ada hadiah lain Bu selain ini Bu? Ada lagi tadi. Tadi dia belum yang buku DAP ya? Yang buku belum Bu. Oh oke. Yang voucher. Oke, Pak Gunawan ya. Dapat jam ya. Pak Gunawan. Mana dia? Makasih Bu. Oh ya. Kembali kasih. Oke, berikutnya. Tadi voucher udah ya? Voucher sudah Bu, Lisya Bu. Voucher udah. Terus jam Pak Gunawan. Oke, kita ada buku notebook. Notebook di mana Mas? Kamu punya contohnya Mas? Coba di showing. Ya boleh di showing depan. Nah, ini bukunya terlihat ya. Mana kelihatan nggak ya? Ya seperti ini. Begini ya, gini dulu Mas. Nah. Ini buku catatan, ada kostaknya, ada isinya, ada pulpennya. Ini bahannya itu dari bahan daur ulang, jadi ramah lingkungan. Ya Bu, silakan Bu pertanyaannya Bu. Baik, pertanyaannya boleh dijawab ya, nggak usah diketik lagi, udah capek kalau ngetik kebanyakan. Pertanyaannya adalah, tadi kan saya sudah jelaskan, apa kepanjangan dari SJPH? Ya, silakan Bapak Ibu, langsung saja di unmute, tidak usah di chat. Ini sepertinya ya hujannya rata ya pada info Bu. Ada? Siapa yang jawab ini? Enggak ada juga. Bu Ida mau jawab? Mbak Dede? Kepanjangan dari SJPH ya? Iya. Betul Bu. Oh itu Bu Ida udah jawab Bu Ida. Orang disuruh jawabnya langsung ngetik. Tadi disuruh ngetik nggak jawab. Gimana nih Bu Ida? Oke, Bu Ida dapat buku ya Bu. Terima kasih Bu Ida. Mana Bu Idanya? Oke, saya rasa itu aja dulu kali ya Mas ya. Nanti insya Allah para peserta udah dikasih informasi belum Mas? Udah akan mendapatkan membership ya? Ya. Ya, untuk para peserta nanti akan mendapatkan membership dari DA. Nanti silakan ditunggu dan akan dikonfirmasi oleh admin untuk alamat masing-masing alamat pengirimannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa sudah ya. Kita closing aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Asti atas materinya yang sangat. Saya belum minta maaf, saya mau maaf dulu. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya dengan Dinasti Akademi. Dan kami juga khususnya selaku pimpinan Dinasti Rasvia Profesional,
apabila ada kesempatan kami akan setelah ini akan dimasukkan ke dalam grup besar ya Mas ya. Betul, Ibu. Ya, di Dinasti Akademi biasanya setelah tugas. Cuma memang untuk training kali ini saya dan tim tidak memberikan tugas, berbeda dengan yang materi yang agak berat ya. Kita ada pelatihan SJPH yang full sesuai dengan SKKNI itu 3 hari. Itu syarat kelulusannya adalah menyelesaikan SJPH. Tapi untuk yang SLS ini tadi juga sudah selesai ya. Kebetulan tim 1 dan tim 2 alhamdulillah sudah bisa menghitung skor nilai SLS-nya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan silakan menghubungi admin grup ya di WhatsApp grup. Untuk berikutnya dari kami, khususnya dari saya apabila ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan mutlak dari saya dan kesempurnaan milik Allah. Mohon maaf juga karena tadi kita banyak misconnection ya karena sedang situasi belum cukup baik gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya kita akan memperbaiki lagi. Dari saya itu aja, Mas Muslim, silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi foto terakhir ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Silakan untuk buka videonya. Ibu Lisya, Bu Dede, Pak Gunawan, Bu Jessica, dan Ibu Robi. Baik, hitungan ketiga ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Siap? 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita sampai di akhir acara. Oh ya, boleh Bu. Ya, Bapak Ibu silakan berpose tangannya seperti menelpon seperti ini ya. Oke, baik. Silakan dibuka videonya sekali lagi. Ibu Ida, Bu Lisya, Bu Dede, Bu Jessica, dan Bu Robi. Oke, siap. 1. Oke ya. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Sesi foto sudah selesai. Kita masuk ke penutup acara. Terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk acara kali ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dalam implementasinya. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan, karena kekurangan itu asalnya dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Ikhwanul Muslimin sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asti. Sama-sama Pak. Terima kasih semuanya tim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.